86. Bantuannya, 87 jalan kuda. 86. Kembali disergap investigasi, seorang pria ditemukan tewas tanpa busana di kamar hotel di Pandeglang, Banten. Sebelumnya korban masuk ke hotel bersama seorang wanita, namun wanita tersebut menghilang. Polisi mengevakuasi jasad seorang pria dari kamar hotel di Jalan Raya Labuan, Pandeglang, Banten. Dari kartu identitas korban diketahui merupakan warga desa Karanganyar, Lebak, Banten. Pria 44 tahun ini ditemukan tewas tanpa busana di atas tempat tidur oleh petugas kebersihan hotel. Hari Senin, jaketnya mulai dari jam 9 pagi, jam 9 pagi itu jam 9 pagi pas itu. Jadi setelah kita keterangan langsung, kita diketahuinya korban tersebut tuh jam 2.00 itu jam 2 pagi siang itu ya. Usai olah TKP dan identifikasi, polisi tidak menemukan luka di bagian tubuh korban. Menurut saksi, korban masuk hotel bersama seorang wanita. Dari rekaman CCTV diketahui wanita tersebut keluar dari kamar hotel beberapa jam sebelum korban ditemukan tewas. Di CCTV juga kita dapatkan hasil korban yang meninggal ada bersama seorang perempuan. Di kamar juga ditemukan satu bungkus plastik makanan yang diduga sempat disantap korban. Jasad korban dibawa ke RSUD Berkah Pandeglang untuk divisum. Polisi masih menunggu hasil visum untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Klaten, Jawa Tengah tewas setelah meminum air mengandung racun jebakan kakak iparnya. Pelaku merencanakan pembunuhan karena cemburu, menduga istrinya berselingkuh dengan suami korban. Pelaku bahkan menaruh racun di susu formula anak korban. Padahal istri pelaku dan suami korban kakak beradik. Mantap Aji. Sarbini ditangkap polisi dalam pelariannya di Wonogiri, Jawa Tengah karena membunuh Hani, adik iparnya, menggunakan racun. Pria berusia 43 tahun ini melarikan diri setelah melihat polisi melakukan penyelidikan di rumah korban di Bangunrejo Granting, Jogonalan, Klaten. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Sarbini mengakui menabur racun di rumah adik iparnya untuk membunuh Sigit, suami Hani. Sarbini berdalih pernah diancam akan dibunuh oleh Sigit. Awalnya saya diancam Sigit mau dibunuh. Setelah itu saya beli apotas dan saya nunggu rumahnya kosong. Kebetulan hari Minggu Sigit mungkin rekreasi, rumahnya kosong. Nah, pada saat Sigit sudah pergi, saya masuk. Awal perselisihan dua keluarga karena Sarbini cemburu pada Sigit. Sarbini menduga istrinya berselingkuh dengan Sigit meski kakak beradik. Sama istri saya dibonceng. Dibonceng di mana? Dibonceng kan itu Sigit sama istri saya kan ndak sedarah, sama-sama anak angkat tapi ndak sedarah. Menurut agama kan ndak boleh. Kalau saya ndak tahu pasti, tapi tahu saya cuma digoncengkan. Istri saya tak tanya kok ndak beres, ndak ngaku. Terus? Ya jadi rasa curiga dan cemburu lah. Hasil penyelidikan polisi 2 hari sebelum menaburkan racun, Sarbini dan Sigit terlibat pertengkaran. Sigit tidak terima dengan ucapan Sarbini yang kasar. Memiliki dendam kepada suami korban. Memang jadi sasaran utamanya adalah suami korban. Namun bisa dibilang random lah saya bilang yang ada di keluarga itu. Tapi memang terkait dendamnya dengan suami korban. Karena memang sudah ada historisnya yang dimana pihak keluarga korban maupun tersangka sering terjadi cekcok mulut. Sarbini menabur racun secara acak dalam bahan makanan di dapur serta minuman dalam kulkas di rumah Sigit.
susu bubuk. Bisa saat ini masih kita tanyakan lagi, tapi memang terkait sasaran sesuai dengan pemeriksaan kita, sasaran utamanya adalah suami korban. Pada hari Kamis itu yang bersangkutan pelaku itu terjadi cekcok mulut kembali dengan pihak keluarga korban. Lalu timbul niat di hari Jumat sehingga yang bersangkutan ataupun tersangka itu membeli racun tikus jenis apotas. Keluarga sempat menyangka korban tewas karena sakit. Korban, khususnya almarhum perempuan meninggal, itu masyarakat dengan ketidaktahuannya melihat kondisi korban itu seperti meninggal dalam kondisi wajar, dalam konteks penyakit. Dan tiba-tiba pada saat suami korban mencoba minuman yang diminum, karena pada saat istri korban meminum minuman itu menyatakan bahwa minuman itu pahit. Dicoba, ternyata pada saat dicoba suami korban mengalami kejang otot. Sigit mengakui hubungannya dengan istri Sarbini sangat dekat sejak kecil. Keduanya merupakan kakak beradik yang diasuh oleh orang tua angkat dan bukan saudara kandung. Sigit tak pernah menyangka kakak iparnya tega menginginkan dirinya tewas karena racun yang justru diminum istrinya. Dari kulkas, ngomong kok minumannya pahit. Nah, saya pas waktu itu ngerjain plafon jadi nggak ngeh. Nah, saya turun, istri saya udah tergeletak. Saya langsung tangkap istri saya. Sempat dilarikan ke rumah sakit atau? Enggak. Cobain, rasanya getir, panas. Lidah saya menjulur keluar. Langsung saya lari ke PKU. Bahkan anak-anak korban juga menjadi sasaran pembunuhan karena ditemukan racun dalam susu bubuk. Total botolnya 3. Total botolnya di situ ada Mineral sama botol biasa 2. es teh ada, mineral ada 2, Tupperware ada 2, botol aqua kecil 1. 6. Iya. 6 yang isi racun itu 3. 3. Tapi yang es teh nggak tahu, masalahnya nggak ada yang berani. Sarbini berdalih menaburkan racun dalam susu karena menduga sering digunakan untuk campuran kopi. Padahal kemasannya untuk susu balita. Saya simak sering ngopi sama kopi susu itu. Kepahaman saya gitu. Yang sering ngopi susu siapa? Sigit. Kalau itu susu diminum anaknya gimana? Kalau itu enggak kepikiran saat itu, Pak. Yang penting fokus saya, tujuan saya hanya Sigit. Kejadian berawal 1 tahun lalu, Sarbini melihat istrinya dibonceng sepeda motor Sigit keluar dari rumah. Meski kakak beradik, Sarbini cemburu karena istrinya tidak mengaku alasan pergi keluar rumah bersama adiknya. Apalagi istrinya tidak meminta izin. 3 bulan setelah dibonceng Sigit, istrinya mengajak pisah ranjang sehingga membuat Sarbini semakin emosi. Sarbini merencanakan membunuh Sigit dengan racun. Sarbini menaburkan racun dalam berbagai makanan dan minuman saat Sigit pergi berrekreasi. Sepulang berbelanja, Hani, istri Sigit, mengambil minuman dalam kulkas. Setelah mengeluhkan rasa pahit, kemudian tak sadarkan diri dan tewas. Sempat disangka Hani tewas karena sakit. Namun setelah Sigit mencicipi minuman dan muntah, baru menyadari ada campuran racun. Harapannya diproses dengan seadil-adilnya, kalau bisa hukuman mati. Masalahnya itu udah perencanaan pembunuhan satu keluarga saya, Mas. Tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara hingga seumur hidup, dijerat pasal pembunuhan berencana. Tidak jauh dari rumah Hani, korban tewas karena racun di Desa Bangunrejo Kidul, Granting, Klaten. Trimo tewas dengan luka mengenaskan akibat senjata tajam di rumah Soleman, sahabatnya. Keberadaan mayat Trimo dengan luka berdarah membuat warga terkejut karena Soleman tidak berada di rumah. Ternyata Trimo tewas dibunuh oleh Soleman. Usai membunuh, Soleman menyerahkan diri ke kantor polisi. Polisi yang mendatangi rumah Soleman melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti, di antaranya senjata tajam. Trimo tewas karena cemburu pada Soleman.
Sebelum aku dipukulin, sempat mereka mencurigai aku, bahwasanya aku dikira menyukai istrinya gitu, karena itu. Soleman mengakui Trimo merupakan sahabat dekatnya, bahkan saling berbagi dan membantu selama ini. Keduanya juga sering bepergian bersama. Temanku gitu. Teman apa itu? Ya kalau mereka dulu sebetulnya kan temannya anakku diajak ke rumah, teman-teman di jalanan ya suka minum-minum itu kan. Hasil penyelidikan polisi, Soleman saat melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman keras. Bersangkutan tersinggung karena pada saat yang bersangkutan bersama korban itu sedang melakukan minuman keras, terjadi cekcok mulut dan perkelahian sehingga menimbulkan niat yang bersangkutan untuk melakukan penganiayaan terhadap korban hingga meninggal dunia. Soleman mengakui mengambil senjata tajam karena diserang oleh Trimo. Selain tak terima dituduh berselingkuh, Soleman emosi karena dipukuli oleh korban. Ya awalnya tangan kosong awalnya, duel dengan baik sekitar 5-10 menit itu. Terus mereka jatuh, tak ambilin parang. Waktu aku ambil parang itu mereka sudah duduk di kursi gitu. Kalau aku ngambil parang mereka tahu aku bawa parang di depannya tahu. Kalau mereka minta maaf atau susupan aku mungkin nggak tega baca juga gitu. Kejadian berawal, Trimo datang ke rumah sahabatnya Soleman. Keduanya bercanda seperti biasanya. Soleman dan Trimo kemudian menikmati minuman keras di ruang tamu. Trimo tiba-tiba menanyakan pada Soleman dan menuduh telah berselingkuh dengan istrinya. Keduanya terlibat pertengkaran. Trimo cemburu menduga Soleman menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Tak terima dengan tuduhan Trimo, Soleman kemudian menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Soleman kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Barang bukti yang sudah kita amankan yaitu adalah parang, pakaian korban, dan pakaian pelaku, serta ada beberapa barang bukti yang ada di TKP yang kita amankan. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Menurut Putri Langka, psikolog Universitas Pancasila, membunuh menggunakan racun sebagai sarananya, pelaku telah matang merencanakan. Dipicu rasa cemburu, pelaku nekat melakukan tindakan agresif dari menganiaya hingga membunuh, bahkan terhadap kerabatnya sendiri. Sebetulnya sih rasa cemburu itu sebenarnya wajar ya di pasangan ya, karena kan ketika orang menjalin hubungan intimasi ya ada eksklusivitas di situ, sehingga ketika ada pihak lain yang masuk pasti ada rasa cemburu oleh pasangan yang lain. Tetapi wajar-wajarnya beberapa penelitian yang melihat motif-motif cemburu ini menjadi sebuah kriminalitas, yaitu pembunuhan, melihat bahwa itu tidak hanya karena cemburunya, tetapi ada karakteristik lain yang ada di situ, misalnya kepribadian orang tersebut, kemudian apakah orang tersebut menggunakan drugs atau alkohol seperti itu ya gitu, atau memang ada gangguan psikologis tertentu.